Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Dan nabiya wa rasulullah wa ba'd amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Rudianto selaku dosen, dan yang saya hormati Bapak Imam Jamawi sebagai guru pamong, dan Ibu Ika selaku wali kelas kami yang sudah ada pada bulan ini sangat setia menemani rekan-rekan semua yang berbahagia. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Iftah Lutfi Alansori, guru PAI di SMP Negeri 42, Tebo, Kecamatan Tebo Ilir. Mungkin itu pertemuan yang dapat saya sampaikan sebagai perkenalan di awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Selamat siang Ananda semua. Siang, Pak. Siang, Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Pak. Baik, mengawali pertemuan kita untuk mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama-sama berdoa. Untuk doa, Bapak persilakan kepada Kukuh untuk memimpin. Kepada Kukuh, Bapak persilakan. Semuanya siap, gerak. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi billahi rabbil alamin wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Ya. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang Bapak banggakan, dengan doa yang kita awali di awal tadi, harapannya sangat besar. Kenapa? Karena dengan doa inilah bisa meruntuhkan apa-apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita bersama. Baik, untuk mengawali pertemuan kita terlebih dahulu mentadarus Al-Quran. Ini sudah di pertemuan yang keempat ya, pertemuan yang keempat. Bapak mengulas tentang kajian Al-Quran, Surah Al-Mujadilah, dan Al-Quran Surah Az-Zumar tentang menuntut ilmu. Untuk membaca Al-Quran Surah Al-Mujadilah, siapa yang bisa? Bapak tampilkan ya. Mana, Pak? Ya, ini sebentar. Aku Kuku baca, ini nggak Pak. sabar nih ya. Sudah membaca, Pak. Baca, Kuku. Saya belum bisa Al-Quran, Pak. Belum bisa. Agus itu, Pak. Agus pinter ngajinya, Pak. Ya. Aku, Agus pintar ngaji, Pak. Kuku tidak bisa Apa itu, mengelak, Pak? sebab di awal Bapak sudah memberikan asesmen, ya, asesmen di awal bahwa Kuku sudah bisa mengaji katanya. Sekarang Pak. umumnya tidak bisa. Pak, Nah, buku, Pak. Bohong ini dia, Pak. keterbelakangan ini, ya, aneh ini. Ya silakan Agus, tolong baca Agus Al-Mujadilah sebelah sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza lakum tafassahu fil majalisi wafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang syuzufan syuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Ya. Kemudian ayat yang kedua. Habis, Ada Pak. lagi? Tadi. Habis, ya, habis, silakan habis. Saya masih Iqra loh, Pak. Belum Al-Quran. Belum Habis Al-Quran. juz 30 udah hafal, Pak. Pak, Hafal, Pak. saya masih ahli Batak, Pak. Tidak boleh main-main, habis. Ayo, silakan habis, baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Am amman huwa qanitun al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, luar biasa ya. Sadaqallahul Kita adzim. beri aplaus untuk Beri. Agus dan Hafiz ya. Ternyata sudah Alhamdulillah, lancar Pak. Al-Qur'annya. Namanya Pak Hafiz tuh Pak, Hafiz Quran tuh Pak. Ya, Hafiz sesuai dengan nama ya, Hafiz. Ya, Ya. Pak, insya Allah, Pak. Untuk hadis ya, hadis Bukhari Muslim nomor 2699 dan hadis Bukhari Muslim nomor 1631. Nanti kalian bisa lihat di buku siswa yang ada di hadapan kalian. Sekarang Bapak jabarkan, karena ini sudah pertemuan yang keempat, apa yang menjadi kandungan atau keutamaan daripada Al-Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11 ini dan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Nah, di dalam Al-Quran Surah Al-Mujadilah tadi dikatakan, Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Ya. Dari potongan ayat itu dapat kita menyimpulkan beberapa kandungan tentang keutamaan mencari ilmu. Yang pertama, dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan bagi orang yang memberi kemudahan dan kelapangan kepada orang lain. Ya. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan berdiri untuk mempersilahkan yang baru datang ke tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik hamba-hambanya yang beriman untuk berbuat baik kepada sesama baik di dalam maupun di luar majelis. Kemudian yang keempat, kandungan daripada surah Al-Mujadilah ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman yang senantiasa mengikuti perintah-perintahnya dan orang-orang yang berilmu pengetahuan pada beberapa derajat. Nah, sebelum Bapak melanjutkan tentang kandungan surah Az-Zumar, di kandungan surah Al-Mujadilah ini ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Bisa Ada, dipahami? Pak. Bisa, Pak. Bisa dipahami, alhamdulillah. Baik, Bapak lanjutkan ke kandungan surah yang kedua, ya. Kandungan surah Az-Zumar tentang keutamaan mencari ilmu. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar dijelaskan bahwa karakter orang-orang beriman itu yang pertama konsisten dalam beribadah di waktu malam. Selalu taat kepada Allah, takut terhadap siksa akhirat, ya. Kemudian mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di akhirat kelak akan mendapatkan balasan pahala yang setimpal dibandingkan dengan karakteristik orang-orang kafir yang tidak konsisten dalam beragama. Untuk diketahui, di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ini dijelaskan bahwa manusia itu hanya memperoleh pahala dari usahanya sendiri. Ingat itu, ya. Senada apa yang sering kita dengar bahwa siapa yang menanam maka dialah yang akan menuai. Ya. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar juga dikatakan bahwa Allah membandingkan antara karakter orang-orang yang berilmu pengetahuan dengan orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan. Tidak akan pernah sama, ya. Tidak akan pernah sama orang-orang yang berakal dengan orang-orang yang tidak berakal. Anda semua bisa dilihat contoh di sekelilingnya. Cobalah kita perhatikan, ya. Bagaimana teman kita bersikap, bagaimana lingkungan masyarakat sekitar kita bersikap. Anda bisa mendeteksi contoh-contoh orang-orang berilmu pengetahuan, orang-orang yang menggunakan akal pikiran, ya, atau orang-orang yang ulul albab kata surah Az-Zumar ini. Nah, dari apa yang Bapak sampaikan lagi terhadap kandungan surah Az-Zumar ini, Anda semua ada pertanyaan? Nggak ada Pak. Paham? Agus paham? Paham Pak, insya Allah Pak. Agus paham, luar biasa. Agus ini memang sesuai namanya A ya, Agus. Cah bagus ya.
Nah, kita lanjutkan. Untuk kandungan hadis nomor 2699. Ketemu kan? Di dalam buku catatan buku siswa hadis ini? Ada apa? Ada, Ada Pak. ini. Ya. Ada? Ya, Ada, Ya, Pak. 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 kalau benar ini hadisnya? Iya bener, Pak. Sama, Benar ya? Pak. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis yang kedua. Hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 1631. Idza matal insanu qata'anhu amalu illa min salasin. Illa min sadaqatin jariyah au ilmin yantafa'u bih aw waladun sholih yad'ulah. Artinya, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan. Nah, fokus kita pada hadis yang kedua ini adalah ilmu yang bermanfaat. Atau di dalam hadis ini dikatakan, au ilmin yuntafa'u bih. Sekarang Bapak jelaskan isi kandungannya. Di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2699 ini dijelaskan, ya, yang pertama, Allah akan mudahkan bagi orang yang menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Ya. Ya, yang pertama itu Allah mudahkan. Dengan menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan orang itu masuk surga. Maka kita yang ada di kelas ini perbanyak bersyukur karena kita terkelompok kepada orang-orang yang mencari ilmu. Ya. Atau ada yang di sini niatnya lain ke sekolah ini. Mungkin niatnya mencari sesuatu yang lain. Ya, Ini? Pak. Biar dapat jajan, Pak. Oh, mencari jajan. Nah, ini Pak. Pak, nggak harus kasih uang. dirubah niatnya. Harus dirubah Ya, niatnya Pak. Agus. Kalau ke sekolah itu untuk mencari ilmu. Jangan sekedar untuk jajan. Jajan bolehlah sambilan, ya, untuk dapat duit dari orang tua. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu adalah sebab seseorang mendapatkan hidayah. Kemudian yang ketiga, menuntut suatu ilmu akan mengantarkan pada ilmu yang lain untuk mengantarkannya pada surga. Nah, itu kandungan daripada hadis Muslim 2699. Kemudian kita masuk kepada hadis Muslim 1631. Apa kandungan hadis ini? Hadis ini menjelaskan ilmu yang kemudian diamalkan, maka pahalanya tidak akan pernah terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang soleh. Ilmu yang bermanfaat itu yang bagaimana sih? Kukuh, bisa kasih Bapak penjelasan? Ilmu yang bermanfaat itu kita bisa menolong orang lain, Pak. Kita bisa menolong orang Lain, Pak. lain. Ya, ada yang lain bagaimana? Bisa memberikan contoh ilmu yang bermanfaat itu seperti apa? Mas Sepuan apa? Saya, Pak. Ya, Agus. Apa Agus? Itu, Pak, contoh. Kita ngajari ngaji, Pak. Ya, pertama orang nggak bisa baca. Kita belajar Oh, ngaji, iya. akhirnya bisa. Ya. Semua ilmu yang dipergunakan untuk bisa dimanfaatkan untuk membantu orang lain dan kemaslahatan diri kita, maka itulah yang disebut dengan ilmu yang bermanfaat. Lo santet kok ilmu juga, Pak. Apakah bermanfaat? Tidak. Ya. Santet itu tidak bermanfaat karena jalannya buruk. Ya, tangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Anda semua, sudah panjang dan kali lebar Bapak jelaskan tentang kandungan Al-Quran Surah Al-Mujadilah, Az-Zumar, dan dua hadis tentang keutamaan ilmu ini. Bapak akan memberikan kalian tugas LKPD. Ya. Bisa dilihat? Sama. Bisa? Nah, Belum, Pak. belum ya? Oke. Kalau belum Bapak ulang lagi. Ya, kalian bisa lihat nanti ini.
Nah, bisa dilihat? Bisa, Pak. Nah, ini LKPD. Sebagaimana di awal sudah Bapak bagi kelompok, ya. Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan asesmen awal, kalian Bapak bagi kelompok menjadi 3 kelompok, ya. Ini dari apa yang Bapak sampaikan tadi, silahkan kalian masukkan ke kolom ini. Kelompok 1 sampai kelompok 1 untuk Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kemudian kelompok 2 untuk Al-Quran surah Az-Zumar. Kemudian kelompok 3 tentang hadis menuntut ilmu tadi, 2 hadis tadi. Nah, isilah kolom di bawah ini dengan perilaku yang mencerminkan isi kandungan Al-Mujadilah, Az-Zumar, dan hadis tentang ilmu. Minggu depan kalian presentasikan. Bisa dipahami? Ya, Pak. Paham, Pak. Bisa dipahami? Paham, Siap. Pak. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan kira-kira pada pertemuan ini? Nggak ada, Pak. Pengen istirahat. Oh, Udah lapar. oke. Nampak sudah tidak sabar untuk jajan ya. Baiklah. Untuk pertemuan hari ini, semoga dari apa yang Pak sampaikan, kita memetik hikmah bahwa orang yang berilmu tidak akan pernah sama dengan orang yang tidak berilmu. Karena itu, berbanggalah kita menjadi orang-orang yang berilmu. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan atas pertemuan ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi